Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi pembelajaran Bahasa Indonesia pada aplikasi Sibindo. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai teks berkelana di dunia imajinasi. Sebelum masuk kepada materi, kita mengenal dulu tujuan dari pembelajaran berkelana di dunia imajinasi. Yang pertama, peserta didik menggunakan pemahamannya terhadap puisi rakyat. Yang kedua, peserta didik menjelaskan pendapat melalui kegiatan menginterpretasi tujuan penulisan puisi rakyat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengekspresikan ide melalui latihan menulis puisi rakyat. Yang keempat, peserta didik berlatih menuliskan pemahamannya tentang apa yang dihadapi tokoh cerita dengan runtut. Dan yang terakhir, peserta didik menganalisis perubahan lebih rinci dalam alur cerita teks cerita fantasi. Anak-anak, materi yang pertama akan dibahas adalah puisi rakyat. Puisi rakyat merupakan puisi terikat yang berkembang pada masyarakat tradisional. Apakah anak-anak tahu kenapa disebut puisi terikat? Hal ini karena puisi jenis ini diatur oleh ketentuan-ketentuan tertentu seperti jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima. Menurut pendapat tim Kemendikbud 2017, puisi rakyat adalah karya sastra yang berupa puisi, syair, pantun, dan gurindam yang memiliki nilai-nilai yang ingin diwariskan pada leluhur. Menurut Sri 2020, puisi rakyat adalah karya sastra yang memiliki beberapa jenis bait dan baris. Jadi, anak-anak, puisi rakyat merupakan puisi yang terikat. Kenapa terikat? Karena setiap jumlah bait, jumlah rima itu diatur. Beda dengan puisi yang berkembang saat ini atau puisi modern. Puisi modern itu kita bebas menentukan jumlah bait, bebas menentukan jumlah rima. Anak-anak, setelah kalian mengetahui pengertian puisi rakyat, selanjutnya kita akan mengenal jenis puisi rakyat. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah pantun. Pantun adalah bentuk puisi lama yang mencerminkan kecerdasan dan kreativitas pembuatnya. Menurut Purwanto 2017, pantun merupakan puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Baris ke-1 dan ke-2 merupakan sambiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. Kemudian ada yang kedua, gurindam. Gurindam merupakan susunan sajak yang terdiri dari 2 baris dan mengandung petua hidup. Menurut Mas Rohin 2017, gurindam merupakan karya sastra yang memiliki lebih dari 1 bait yang terdiri dari 2 baris setiap baitnya. Dan yang ketiga adalah mantra. Mantra adalah kumpulan kata-kata yang dipercaya memiliki kekuatan mistis, sedangkan menurut KBBI, mantra adalah perkataan yang memiliki kekuatan gaib. Jadi, jenis puisi rakyat itu ada 3, mantra, gurindam, dan pantun. Selanjutnya, kita akan mengenal ciri-ciri pantun. Yang pertama, 1 bait terdiri dari 4 baris. Bisa dilihat di contoh, di situ ada pantun terdiri dari 4 baris, yaitu ada lebah, ada ngengat, ada batu, ada juga tanah liat, saat lelah terasa sangat, beri dia rasa semangat. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Contohnya, ada lebah, ada ngengat. Nah, di situ terdapat 8 suku kata. Baris pertama dan kedua merupakan sambiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Jadi, contohnya di situ ada lebah, ada ngengat, ada batu, ada juga tanah liat. Nah, baris ke-1 dan kedua itu merupakan sambiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat, saat lelah terasa sangat, beri dia rasa semangat. Itu merupakan bagian isi. Yang keempat, ciri yang keempat adalah rima akhirnya berpola AB, AB. Atau bisa jadi polanya itu AA, AA. Bisa dilihat di situ contohnya itu polanya ada AA. AA, AA. Kenapa? Karena akhirnya sama semua, yaitu T, 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 dan T.
Nah, di situ sama saja dengan rimanya berakhiran atau berpola AA. Selanjutnya adalah ciri-ciri gurindam. Yang pertama, setiap bait terdiri atas 2 baris atau 2 larik. Di situ ada contoh gurindam, yaitu orang yang tidak memiliki ilmu diibaratkan seperti kursi tidak bertumpu. Kedua, setiap larik terdiri atas 8-14 suku kata. Contohnya, orang yang tidak memiliki ilmu itu ada 11 suku kata. Yang ketiga, larik pertama merupakan syarat, sedangkan larik kedua merupakan jawaban. Yang empat, larik pertama dan kedua membentuk kalimat majemuk, umumnya merupakan hubungan sebab akibat. Kemudian, rima akhirnya berpola AA. Di situ, rima akhirnya pada contoh itu berpola UU. Jadi, sama saja dengan berpola AA. Kemudian, puisi rakyat yang terakhir itu adalah mantra. Nah, mantra memiliki ciri-ciri terdiri dari beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Isinya berhubungan dengan kekuatan gaib, dibuat dan diucapkan untuk tujuan tertentu. Jadi, mantra itu biasanya digunakan untuk tujuan tertentu, seperti adanya ritual atau acara kebudayaan, acara keagamaan. Kemudian mengandung rayuan dan perintah. Yang keempat merupakan satu bagian yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagiannya. Yang kelima, mementingkan keindahan permainan bunyi. Contoh mantra, pulanglah engkau ke rimba sekampung, pulanglah engkau pada rimba yang besar, pulanglah engkau kepada sungai yang tidak terhulu. Pada contoh tersebut merupakan jenis mantra. Setelah mengenal jenis-jenis puisi rakyat, selanjutnya ada tujuan penulisan puisi rakyat. Yang pertama adalah menghibur pembaca. Tujuan dari penulisan puisi rakyat biasanya digunakan untuk menghibur pembaca. Contohnya di acara kebudayaan seperti itu. Kemudian memberikan nasihat. Biasanya pantun, gurindam, dan mantra itu berisi nasihat. Yang ketiga, mendidik anak. Yang keempat, memberikan isyarat untuk memulai suatu permainan. Yang kelima, mengajak dan melarang untuk melakukan sesuatu. Yang keenam, menggambarkan perenungan. Dan yang ketujuh adalah memprotes ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Biasanya, puisi rakyat juga bisa digunakan untuk bentuk protes terhadap sesuatu yang beredar di masyarakat. Cukup sekian materi pada puisi rakyat, kita akan berlanjut kepada teks cerita fantasi.